Selamat datang di channel YouTube Pendidikan Anak Usia Dini bersama Dr. Andes Haji Hendra Sofian, MSI. Halo, selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya Hendra Sofian, PAUD Pendidikan Anak Usia Dini Indonesia. Pada pagi ini kita akan membahas tentang micro teaching, bagaimana mempersiapkan pembelajaran micro teaching bagi para pemula atau para mahasiswa dalam membuat praktek pembelajaran. Nah, dalam praktek pembelajaran ini sama sebenarnya bagaimana caranya kita sebagai calon guru dalam mempersiapkan pembelajaran di program pendidikan anak usia dini. Dalam pembelajaran micro teaching yang paling penting adalah dipahami ada 8 keterampilan pembelajaran yang harus dilatih setiap hari di dalam proses pembelajaran micro teaching ini. Tetapi sebelum kita masuk pada pembelajaran micro teaching, kita betul-betul harus mengupas terlebih dahulu apa yang harus dipersiapkan oleh seorang guru. Yang pertama tentu tidak terlepas dari menganalisis kurikulum. Kita mengajar tidak bisa kalau tanpa ada kurikulum, karena kurikulumlah yang akan menggiring kita apa yang harus kita ajarkan kepada peserta didik atau murid kita. Nah, dengan adanya kurikulum saja tentu tidak bisa dibawa kurikulum mengajar langsung. Apa yang harus dilakukan? Tentu kurikulum dijadikan dulu dalam bentuk program. Program adalah tahap demi tahap yang harus dilakukan oleh seorang guru di dalam proses pembelajaran. Nah, dalam program ini nanti tersusunlah apakah itu program tahunan, program semester, program mingguan, atau program harian. Nah, sekarang kita fokus dulu pada program. Program di dalam sekolah atau di dalam pendidikan anak usia dini ada dua. Ada program tahunan, ada program semester. Program tahunan dikenal dengan Prosta, sedangkan program semester dikenal dengan Prosem. Nah, kenapa harus dibuat program? Karena kurikulum itu disusun dalam bentuk apakah per hari, per minggu, per semester, per tahun, sehingga tidak ada pembenturan atau bertabrakan antara satu tema dan subtema saling bertabrakan, sehingga perlu disusun dalam satu program. Oke, sekarang kita lihat dulu program semester. Di dalam program semester itu tersusun rapi nanti apa yang akan kita lakukan sesuai dengan kurikulum. Misalnya program dalam kurikulum ada inti, kemudian ada dalam kurikulum itu beberapa komponen-komponen yang harus kita ajarkan kepada peserta didik. Ada kompetensi dasar, ada kompetensi inti. Nah, sekarang setelah adanya kompetensi itu, tentu dalam kompetensi kita mengajar menggunakan tema dengan subtema. Di semester 1 ada 6 tema, di semester 2 ada 6 tema. Atau sama juga di TKA dan TKB sama-sama ada tema semester 1, ada tema semester 2. Lalu nanti di dalam program itu tersusun rapi nanti sub-subtema. Sub-subtema apa yang akan kita usung dalam pembelajaran, itulah nanti dijabarkan dalam program semester. Setelah program semester selesai, kita harus menyusun terlebih dahulu RPPM, rancangan program pembelajaran mingguan. Nah, dalam satu minggu kita boleh menyusun sesuai dengan sekolah kita, apakah 6 hari dalam satu minggu itu atau 5 hari, sesuai dengan proses pembelajaran yang ada di sekolah. Ada sekolah yang mengajarkan 6 hari, artinya dia belajar dari hari Senin sampai hari Sabtu. Ada sekolah yang membelajarkan muridnya 5 hari, mulai dari hari Senin sampai hari Jumat. Nah, apa saja yang ada di dalam RPPM? Setelah RPPM selesai, kita bikin RPPH. Nah, apa aja yang ada di dalam RPPH? Nah, dalam RPPH itu biasanya ada identitas di mana kita mengajar.
Misalnya kita mengajar di TKA kah atau di TKB, durasi waktunya berapa menit, lalu temanya apa, subtemanya apa, kemudian di dalam di dalam sub tema yang kita gunakan itu apa gitu loh. Nah, setelah kita menyelesaikan identitas itu, adalah dalam proses pembelajaran ada inti pembelajaran. Di inti pembelajaran ini nanti ada membuka pelajaran begitu. Nah, dalam inti pembelajaran apa yang kita lakukan di saat membuka, menjelaskan, dan menutup. Kemudian terakhir itu kita tutup pembelajaran dengan sedemikian rupa. Nah, itu semua tersusun di dalam RPPH. Nah, setelah semuanya selesai, seorang guru dalam mempersiapkan praktek mengajar dalam micro teaching, dia harus menguasai 8 atau 9 keterampilan mengajar. Nah, keterampilan apa saja itu? Nah, yang pertama tentu keterampilan membuka pelajaran. Nah, bagaimana cara membuka pelajaran? Oh, ada mengucapkan salam, kemudian ada absensi atau presensi, yang ketiga ada apersepsi, apa yang dipelajari anak yang kemarin, lalu apa yang dipelajari hari ini, lalu kita bisa menggiring anak masuk dalam pemikiran tema dan subtema yang akan kita usung pada hari ini gitu loh. Nah, kemudian setelah kita mempersiapkan dan mengerti membuka pelajaran, lalu kita harus mengerti juga bagaimana caranya menjelaskan, atau lebih dikenal dengan keterampilan menjelaskan. Nah, dalam keterampilan menjelaskan ini, guru baru atau guru mulai berkarir di PAUD harus mempersiapkan semacam penjelasan dengan jejaring tema, atau dikatakan pengembangan tema atau pengembangan subtema lebih tepatnya. Misalnya di situ contoh kita akan menjelaskan tentang satu tema ayam. Tentu apa itu ayam, bagaimana makanan ayam, di mana terdapat ayam, bagaimana ayam beranak pinak, kemudian dari ayam apa yang bisa kita jadikan olahannya seperti apa, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian setelah kita mempersiapkan pengembangan tema, kita juga mempersiapkan penjelasan keterampilan yang disebut dengan keterampilan memberi penguatan. Ketika anak bisa melakukan atau menjawab sesuatu, kita beri dengan penguatan, begitu kan? Misalnya, oh bagus anak bapak, oh pintar anak bapak, gitu. Nah, lalu selain itu ada keterampilan memberikan variasi. Variasi berbicara, volume suara, cara berdiri, tatap mata, wajah kita, ekspresinya seperti apa, harus kita variasikan, membuat pembelajaran itu lebih hidup dan tidak membosankan. Kemudian selain keterampilan itu juga harus ada keterampilan bertanya. Seorang guru harus pintar dalam bertanya. Ada pertanyaan yang mengarah kepada hal-hal tertentu, yang ada pertanyaan-pertanyaan yang dilarang agar pembelajaran itu bisa dilaksanakan dengan baik. Jadi sekali lagi, keterampilan-keterampilan ini harus dikuasai oleh guru dalam micro teaching ini. Kemudian ada keterampilan membimbing kelompok besar, keterampilan membimbing kelompok kecil, keterampilan menguasai bahan dan sebagainya. Terakhir tentu keterampilan melaksanakan menutup pelajaran gitu, di dalam evaluasi dan sebagainya. Oke, di samping keterampilan tadi, Anda harus juga mempersiapkan LKPD, lembaran kerja peserta didik. Nah, lalu bagaimana terampilnya Anda di dalam menggunakan LKPD ini, mengarahkan anak-anak untuk melakukan pekerjaan atau tugas yang kita berikan. Untuk lebih jelasnya, para pemerhati PAUD, para guru-guru PAUD, para calon-calon guru atau para mahasiswa, mari kita saksikan contoh video pembelajaran mikro berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Setelah berdoa, Bunda mau absen sambil bernyanyi. Ikuti Bunda ya. 1, 2, 3. Aku punya 2 mata, bisa ku tutup dan ku buka. Bila ku tutup gelap gulita, bila ku buka terlihat semua. Ada Mary, ada Ryan, ada rodaku, ada semua. Yeay! Seru bukan? Seru Bunda. Kemarin kita membahas tentang apa ya? Ada yang tahu? Saya tahu. Iya apa? Bintang. Benar sekali. Pintar ya anak Bunda pada ingat. Bunda mau bertanya. Kapan ya bintang memancarkan cahayanya? Ayo siapa yang tahu? Saya Bunda. Iya Mary? Malam hari. Iya benar sekali. Bintang memancarkan cahayanya pada malam hari. Ini kita akan membahas tentang tema alam semesta dengan subtema awan. Yeay! Bunda boleh berdiri ya? Boleh dong Bunda. Oke, Bunda berdiri sebentar. Nih anak-anak Bunda sudah memakai baju temanya. Coba kita sebutkan, ini apa ya? Saya Bunda. Itu awan putih. Iya benar sekali, ini ada awan putih. Lucu ya? Lucu Bunda. Bunda lebih kembali ya. Oke Bunda. Bunda mempunyai gambar awan nih. Ini warna apa ya? Saya Bunda. Iya? Hitam. Benar sekali. Sedangkan ini warna apa? Saya Bunda. Warna apa ini? Warna putih. Iya, warna awan ada warna hitam dan warna putih. Nah, awan hitam dan awan putih ini menandakan apa ya? Siapa yang tahu? Saya Bunda. Coba jawab ini. Saya tahunya hitam Bunda. Kalau hitam itu mau hujan. Benar sekali. Kalau putih? Menandakan apa ya? Langit yang cerah. Kalau awan hitam menandakan mendung atau mau hujan. Sedangkan awan putih menandakan langit yang cerah. Bunda mau bertanya lagi nih, kapan ya kita gak bisa melihat awan putih? Ayo, kapan ya? Siang hari Bunda. Iya, benar sekali. Pintar ya, anak Bunda pada tahu kapan kita dapat melihat awan? Iya, kita dapat melihat awan pada siang hari. Agar lebih semangat, kita nyanyi dulu ya. Yuk Bunda. Ayo kita berdiri. Yeay. Asik. Kita nyanyi dulu ya. Oke. 1, 2, 3. Di langit ada awan, awan itu ciptaan Tuhan. Awan terbagi 2, ada putih dan ada hitam. Awan putih menandakan hari cerah. Awan hitam menandakan mendung atau turun hujan. Yeay! Tadi Bunda mau menjelaskan cara bermain area. Di sini ada 4 area. Yang pertama ada area seni. Di sini anak-anak Bunda ditugaskan untuk mewarnai awan. Jadi anak Bunda bisa mewarnai warna putih ataupun warna hitam tadi ya. Yang kedua ada area bahasa. Di sini anak-anak Bunda ditugaskan untuk mengenal huruf awan dan menuliskan kembali kata awan seperti ini ya. A, W, A, N. Yang ketiga ada area IPA. Anak-anak ditugaskan untuk mencocokkan warna awan sesuai dengan langitnya seperti ini ya. Berarti awan putih, berarti langitnya cerah. Kalau awan hitam berarti langitnya hujan. Oke, yang terakhir ada area matematika. Di sini anak Bunda ditugaskan untuk menghitung jumlah awan. Ada berapa ini? 1, 2, 3,
kita mulai ya sekarang. Bunda mau itu. Iya. Boleh sekarang senangnya Bunda. Boleh. Apa lagi? Mau yang ini ya. Boleh ambil aja. Bunda susah. Gak bisa. Terima kasih Bunda. Seperti ini ya Bunda. Iya, Bunda. Jadi ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Berarti jumlahnya 5. Iya, pintar sekali. Nah, yang ini belum benar. Berarti yang ada Bunda menuliskan dulu huruf A. Setelah A ada huruf apa itu? W. Ya benar. Setelah itu A kembali dan E. Ya benar sekali ya Bunda. Sampai ini. Wih, pintar sekali. Sudah tahu deh. Wah, benar sekali. Selesai Bunda. Ini Bunda. Terus ya, kita Bunda. Oke. Bunda yang letakkan sini ya. Setelah kita bermain tadi, bagaimana perasaan anak-anak Bunda hari ini? Senang Bunda. Alhamdulillah, bila anak Bunda pada senang ya. Kita tadi sudah bermain sambil belajar. Nah, Bunda mau bertanya lagi, siapa yang ingat ya? Awan itu warnanya ada berapa? Saya Bunda. Iya ya? Ada 2. Iya, warna apa saja ya awan itu? Saya. Iya, semuanya Putih dan hitam. benar sekali. Tadi kalau misalnya putih, menandakan apa? Ayo. Saya Bunda. Apa? Angin cerah. Benar sekali. Kalau hitam, hujan atau hujan? Iya, benar sekali ya. Kalau putih menandakan hari yang cerah. Kalau awan hitam menandakan mendung atau mau hujan. Hujan. Baiklah anak-anak, besok kita akan membahas tema tentang matahari. Apa anak-anak Bunda? Matahari, Bunda. Benar sekali. Baiklah, setelah kita membahas materi untuk besok, sekarang kita berdoa dulu ya sebelum pulang. Berdoa, dimulai angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amin. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Baiklah, Bunda cukupkan sampai sini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali ya. Oke, terima kasih Anda sudah menonton video pembelajaran tentang pembelajaran micro teaching. Dengan adanya video tadi, dengan adanya penjelasan-penjelasan tadi, mudah-mudahan para mahasiswa, para dosen bisa menjadikan ini referensi untuk pembelajaran micro teaching. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.